Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Clara Malimbong dengan NIM 2253037. Di sini saya akan menjelaskan hasil tugas UAS Sistem Informasi Manajemen 2025-2026. Yang pertama, Business Intelligence. Sebuah perusahaan retail memiliki data penjualan yang sangat banyak sehingga manajemen kesulitan mengetahui produk terlaris dan tren penjualan setiap bulan. Analisis bagaimana Business Intelligence dapat membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang lebih cepat dan tepat. Perusahaan retail memiliki data penjualan yang sangat besar. Business Intelligence mengubah data tersebut menjadi informasi visual melalui dashboard interaktif. Manajer dapat melihat produk terlaris dan tren penjualan bulanan dengan cepat dan tepat. Manfaatnya ialah mengambil keputusan lebih cepat, strategi promosi lebih tepat, dan stok terkendali. Yang kedua, Enterprise Resource Planning. Sebuah perusahaan menggunakan aplikasi yang berbeda pada bagian penjualan, gudang, pembelian, dan keuangan, sehingga sering terjadi perbedaan data. Jelaskan bagaimana ERP dapat mengintegrasikan proses bisnis dan manfaat yang diperoleh perusahaan. Perusahaan menggunakan aplikasi berbeda di penjualan, gudang, pembelian, dan keuangan. ERP menyatukan semua fungsi bisnis dalam satu platform. Manfaatnya ialah data konsisten, efisiensi operasional meningkat, laporan keuangan akurat, koordinasi antar divisi lancar. Selanjutnya, Knowledge Management System. Sebuah perusahaan sering kehilangan pengetahuan karena banyak karyawan senior yang pensiun. Analisis mengapa perusahaan memerlukan Knowledge Management System dan jelaskan manfaat bagi organisasi. Karyawan senior itu pensiun, maka pengetahuan di sebuah perusahaan itu hilang. KMS menyimpan dan membagikan pengetahuan organisasi, yaitu manfaatnya adalah transfer knowledge mudah, inovasi meningkat, efisiensi kerja terjaga, dan daya saing tetap kuat. Selanjutnya, Key Performance Indicator. Manajemen ingin mengukur keberhasilan divisi penjualan setiap bulan. Jelaskan apa yang dimaksud KPI dan berikan 3 contoh indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja divisi penjualan. KPI adalah indikator yang terukur untuk menilai kinerja. Contoh KPI divisi penjualan yaitu 1. Jumlah penjualan bulanan, 2. Tingkat kepuasan pelanggan, 3. Persentase pencapaian target penjualan. Manfaatnya ialah evaluasi objektif, pemantauan kinerja terstruktur. Selanjutnya adalah balance score. Balance score selama ini perusahaan hanya dapat menilai keterlambatan pengiriman barang dan pemasok sehingga pelanggan harus menunggu lebih lama. Jelaskan bagaimana SCM dapat membantu meningkatkan efisiensi rantai pasokan perusahaan. Selama ini perusahaan hanya memiliki keuntungan. Balance score menilai dari 4 perspektif, yaitu keuangan, pelanggan, proses, dan pembelajaran dan pertumbuhan. Manfaatnya adalah pandangan menyeluruh dan strategi keberlanjutan. Selanjutnya adalah bullwhip effect. Bullwhip effect sebuah minimarket memesan barang dalam jumlah besar karena memperkirakan permintaan akan meningkat, tetapi ternyata permintaan tetap normal sehingga stok menumpuk di gudang. Analisis penyebab terjadinya bullwhip effect dan memberikan solusi untuk mengurangi dampak. Pada kasus bullwhip effect, minimarket memesan barang berlebih, maka stok menumpuk. Penyebab adalah prediksi permintaan salah, komunikasi tidak akurat, dan kebijakan pemesanan berlebihan. Solusinya menggunakan data penjualan aktual, memperbaiki komunikasi dengan pemasok, dan terapkan SCM terintegrasi. Selanjutnya adalah Gantt chart. Sebuah tim proyek ini mengembangkan aplikasi inventory selama 4 bulan. Jelaskan fungsi Gantt chart dalam manajemen proyek serta informasi apa saja yang dapat ditampilkan pada Gantt chart. Gantt chart menampilkan jadwal proyek dalam bentuk diagram batang, informasi berurutan tugas, durasi, deadline, dan hubungan antar aktivitas. Manfaatnya adalah memantau progres proyek, identifikasi keterlambatan, dan alokasi sumber daya efisien. Selanjutnya adalah Human Resource Information System atau HRIS.
sebuah perusahaan masih mengelola data absensi, cuti, dan penggajian secara manual. Jelaskan bagaimana HRIS dapat membantu meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya manusia di sebuah perusahaan. Dalam Human Resource Information System, masalah adalah absensi, cuti, penggajian masih manual. HRIS mengotomatisasi pengelolaan data SDM. Manfaatnya ialah efisiensi meningkat, kesalahan berkurang, transparansi terjaga, dan analisis SDM lebih mudah. Selanjutnya adalah studi kasus integrasi sistem informasi manajemen. Sebuah perusahaan distribusi memiliki permasalahan berupa data yang tidak terintegrasi, stok barang berlebih, keluhan pelanggan meningkat, dan pemimpin kesulitan memantau kinerja setiap divisi. Rancanglah sebuah solusi sistem informasi manajemen yang sesuai dengan kondisi tersebut dengan menentukan sistem yang akan digunakan atau ERP, CRM, SCM, BI, HRS, atau KMS, fungsi masing-masing sistem, serta manfaat yang diperoleh perusahaan. Pada studi kasus integrasi SIM ini, masalahnya data tidak terintegrasi, stok berlebih, keluhan pelanggan meningkat, pemimpin kesulitan memantau kinerja. Solusinya adalah jika menggunakan ERP, integrasi data penjualan, gudang, pembelian, dan keuangan. CRM itu hubungan pelanggan lebih baik, sedangkan SCM itu adalah untuk rantai pasokan efisien, sedangkan BI itu adalah analisis kinerja real time. Untuk HRIS atau KMS itu adalah pengelolaan SDM dan pengetahuan. Manfaatnya ialah data konsisten, stok terkendali, pelanggan puas, mentoring real time, organisasi adaptif.